bau yang tidak enak dari bangkai anjing tersebut. Namun Nabi Isa alaihi salam, beliau tidak mengatakan hal tersebut. Beliau mengatakan, ma asyadda bayadhu asnanihi. Beliau mengatakan, alangkah putih gigi anjing ini. Betapa putihnya gigi anjing ini. Liyu'awwidahum al-kalam al-hasan. Nabi Isa mengatakan demikian apa? Untuk mengingatkan murid-murid beliau agar membiasakan diri mengatakan perkataan yang baik. Ya. Jadi itulah hendaknya kita itu bisa melihat sisi positif dari sesuatu. Ketika ada sesuatu yang itu tidak mengenakan, ya, hendaklah kita bisa melihat sisi positif dari sesuatu tersebut. Ya. Ketika ada bangkai anjing yang mana itu baunya busuk, ya, sehingga sebagian muridnya Nabi Isa mengatakan, alangkah busuk anjing ini, betapa busuknya bau anjing ini. Nabi Isa mengatakan perkataan yang baik, yang halus, alangkah putih gigi anjing ini. Ya, itulah hendaklah kita bisa menjaga lisan kita ini. Jangan kita gunakan lidah kita ini untuk umpatan, memaki, mencaci, ya, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar. Jangan. Kita biasakan lidah kita untuk kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Ya. Wa min alamati quwwati ar-rajuli fi dinihi an yatruka ma la fa'idata fihi min al-kalam wa ghairi dzalik. Di antara tanda kuatnya seseorang di dalam agamanya, ya, tanda kesalehan agama seseorang, kesolehan seseorang, tandanya apa? Dia meninggalkan perkara yang tidak ada faidahnya. Dia meninggalkan perkataan yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau sesuatu itu nggak penting, nggak usah dibahas. Kalau sesuatu itu nggak berfaedah, nggak usah diomongkan, nggak usah dibahas. Ya. Bahaslah sesuatu yang itu bermanfaat, bahaslah sesuatu yang itu berfaedah. Jangan gunakan lidah kita ini untuk membahas segala sesuatu. Ya, apa saja dibahas. Jangan. Bahaslah sesuatu yang penting, sesuatu yang berfaedah. Qala min husni islam wa fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya, perkara yang tidak bermanfaat. Itulah. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak bermanfaat itu kita tinggalkan saja, ya. Nggak usah bahas sesuatu yang nggak bermanfaat. Jangan melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat. Wa ma'nahu tarku ma la yanfa'uhu minal qawli wal amal. Artinya tanda bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu, kita ingin membahas sesuatu, hendaknya kita menimbang dulu. Ini penting tidak? Ini kebaikan atau tidak? Ya. Apakah ini berisi sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Jangan asal bicara, jangan asal ngomong. Dan juga perbuatan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, dipikir dulu. Ini
bermanfaat atau tidak, ini berfaedah atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, tidak berfaedah, cuma buang-buang waktu, cuma ngabisin waktu, nggak usah dilakukan. Lebih baik tinggalkan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Ustadz, terima kasih atas penjelasannya pada malam hari ini. Silakan buat teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa langsung membuka mic-nya. Ya, silakan. Saya Ya, di chat. silakan. Oh, di chat, baik. Baik, Ustadz, ada pertanyaan dari Kak Nurlinda, izin untuk membacakannya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Bagaimana kalau kita melihat secara nyata, bukan menghayal melihat orang yang sudah meninggal, apakah itu jin korinnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu difahami bahwa ketika seseorang itu meninggal, wafat, maka arwahnya, ruhnya, nyawanya itu langsung diambil oleh malaikat. Ketika orang itu meninggal, orang muslim maupun orang kafir, ketika meninggal, ruhnya, nyawanya itu langsung diambil oleh malaikat. Ya, langsung diambil oleh malaikat. Ya. Kalau itu orang muslim, ya, maka nyawanya ditempatkan, ya, diambil oleh malaikat, nyawanya ditempatkan di tempat yang baik. Kalau itu orang kafir, nyawanya diambil dan ditempatkan di tempat yang buruk. Ya. Maka tidak ada yang namanya istilah arwah gentayangan. Tidak ada. Ya. Jadi kalau ada penampakan orang yang sudah meninggal, ya, kemudian ada penampakan, ya, penampakan orang yang sudah meninggal, maka itu adalah jin. Ya, itu adalah jin. Ya, karena tidak ada namanya istilah arwah gentayangan. Ya. Ketika orang meninggal, ruhnya, nyawanya itu langsung diambil oleh malaikat. Ya, seperti itu. Baik, Ustadz, ada satu. Baik, terima kasih. Satu lagi dari Kak Mawar. Afwan Ustadz, apa makna malatofah? Ya, benar. Itu Ustadz, apa makna malatofah kayak itu? Ya. Ya, Baik. Arti dari mulatofah. Jadi mulatofah itu berasal dari kata latofah, yaltofu, ya. Latif. Latif itu artinya lembut, ya. Jadi maksudnya mulatofah itu, kalau istilah kita sekarang itu mencairkan suasana, ya. Mencairkan suasana, ya. Jadi supaya lagi kumpul-kumpul, supayanya suasananya jadi cair, supaya saling jadi lebih akrab, lebih dekat, ya. Itu namanya mulatofah, mencairkan suasana. Ya, jadi untuk mencairkan suasana itu terkadang butuh, ya, candaan, guyonan, ya, senyuman, dan juga tertawa. Ya. Butuh tertawa supaya saling akrab. Tentu dengan batasan-batasannya, tidak sampai terbahak-bahak. Nah, baik Ustadz, terima kasih yang sudah bertanya pada malam hari ini. Mungkin satu lagi pertanyaan, boleh untuk membuka mic-nya. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita tutup saja. Mungkin tidak ada Ustadz, silakan untuk menutup. baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mensukseskan acara kita pada malam hari ini.
yang setiap minggu selalu siap untuk mengumumkan di grup, men-share acara ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, admin, moderator yang telah mensukseskan acara kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kita pada hari Jumat malam Sabtu. Semoga kita semua, saya dan juga kita semua, Anda semua diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala untuk belajar. Kita sama-sama belajar ilmu agama. Karena istiqomah itulah yang berat. Istiqomah itulah yang sulit. Yang harus kita melawan hawa nafsu kita. Mungkin cukup itu. Ya, silahkan dibuka mikrofonnya. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama. Dengan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dan semua pencinta ilmu agama. Semoga pertemuan malam hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan kita semua yang hadir dikumpulkan oleh baginda Rasulullah. Insya Allah kita bertemu besok di kajian bulanan bersama Ustadz Fahrul. Ya, Fazarul. Insya Allah. Baiklah itu aja dari saya. Mohon doanya buat teman-teman saya, adik-adik saya yang lagi sakit pada beberapa hari ini, termasuk saya juga. Tapi alhamdulillah kita bisa menghandle pada malam hari ini dan seterusnya insya Allah. Baik itu aja dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Semoga konsisten dan istiqomah.